Bismillah. Di sini coba menjelaskan untuk tampilan dan fitur dari sistem aplikasi SPP sekolah ya. Bisa dibilang ini untuk manajemen sekolah sudah mumpuni banget, lebih dari sekedar SPP. Kita coba langsung ya untuk tampilan depan, kurang lebih seperti ini. Ucapan selamat datang. Di sini ada menu buat login admin, cek pembayaran siswa, dan login siswa ya. Di sini ada login admin, kita coba login sebagai admin. Ya, untuk tampilan dashboard awal kurang lebih seperti ini ya. Di sini ada beberapa menu. Kita menuju ke menu pembayaran siswa. Ya, di sini untuk menu pembayaran siswa bisa langsung digunakan. Misal untuk siswa mau bayar SPP, kita tinggal ketikkan NIS siswa aja di sini, misalkan 0003, kita cari. Ya, di sini langsung muncul ya, atas nama Abdullah. Di sini detail transaksi terakhir, ada menu pembayaran, cetak bukti pembayaran. Di sini ada jenis pembayaran ya, ada bulanan dan ada bebas. Kalau bulanan SPP sendiri ya. Jadi sama tiap bulannya. SPP di sini contoh 100.000. Nanti bisa disetting ya, bisa disetting per kelas atau per siswa. Misalkan kalau untuk per siswa, ada siswa yang dapat bantuan atau dapat keringanan dari prestasi gitu ya, nanti bisa dibedakan. Kemudian untuk bebas, ini pembayaran bebas ya, kapan aja, nggak dibatasin. Kalau ini kan bulanan, tiap bulan harus dibayar. Kalau ini bebas, contohnya ada seragam murid, untuk pembayaran seragam murid ya. Di sini Abdullah sendiri belum lunas. Coba untuk SPP ini terhitung 1 tahun ya, dari Juli, Agustus sampai bulan Juni tahun berikutnya. Ya, nanti untuk yang sudah bayar, dia menampilkan tanggalnya ya, tanggal bayarnya. Sini dari sampai bulan Desember sudah bayar. Kemudian bulan Januari, Februari, Maret, April belum bayar ya. Kita contohkan tadi, cari siswa kan tinggal masukin listnya 003, muncul nama Abdullah. Misalkan Abdullah mau bayar di bulan Januari atau bulan ini, ya tinggal kita klik aja ya. Bulan Januari ini tagihannya 100.000, kita klik. Ya, di sini ada notif, Anda akan melakukan bayar bulan Januari. Oke. Ya, ini berhasil ya, pembayaran berhasil. Jadi sangat mudah, nggak perlu ribet untuk pembayaran siswa ya. Tinggal cari NIS-nya, nanti bulan apa yang mau dibayar. Tadi kita contohkan bulan Januari ya, di sini. Kemudian kita coba cetak. Tinggal cetak ya di sini, cetak bukti pembayarannya sesuai format yang kita buat. Nanti kita tinggal cetak di sini, kasih ke siswa atau bukti pembayarannya tinggal dikasihin ke siswanya. Atau siswa juga bisa cek nanti di dashboard siswa ya. Kemudian di sini kan ada jenis pembayaran bebas. Misalkan si Abdullah ini mau bayar seragam juga, kita bisa klik bayar. Ya, di sini jumlah bayarnya misalkan 500.000 ya, sesuai bayar seragam. Simpan. Ya, pembayaran tagihan berhasil ya. Ya, di sini untuk pembayaran bebas sudah lunas.
Ya, di sini udah lunas ya. Tunggakannya 0 untuk bayar seragam. Udah berhasil. Kemudian di sini ada menu keuangan. Di sini ada pos keuangan. Ya, ini pembagiannya ya. Di sini saya contohkan ada 2 untuk seragam murid seperti tadi yang bebas ya. Dan SPP iuran bulanan. Jadi tetap tiap bulan tagihannya ya. Kita coba bisa edit. Ya, di sini untuk pembayaran seragam murid ya. Kemudian di sini SPP, ini juga bisa diedit. SPP nama posnya ya. Keterangannya iuran bulanan. Kemudian di sini kita juga bisa tambahkan misalkan uang uang gedung gitu ya, misalkan uang gedung. Pembayaran sewa gedung misalkan, simpan. Ya, kemudian di sini ada jenis pembayarannya. Untuk pos-posnya setelah kita buat, kita tambah ya posnya. Di sini kita coba yang uang gedung, kita masukkan, pilih tahunnya 2004-2005. Pilih tipenya bebas ya. Kalau untuk uang gedung mau dibayar kapan saja bebas. Kita simpan ya. Setelah masuk ke jenis pembayaran, kemudian kita setting. Untuk uang gedung sendiri tarifnya berapa atau biayanya ya. Di sini kita bisa setting berdasarkan siswa atau berdasarkan kelas ya. Ini berdasarkan kelas. Kita pilih kelasnya, kelas 1. Tarifnya misalkan 5 juta. Simpan ya. Jadi nanti muncul di tagihan siswa juga ya. Kita contohkan, coba kita lihat ya di NPS di Abdullah tadi. Kita coba lihat di jenis pembayaran bebas ya. Di sini uang gedung masuk ya, belum lunas. Tadi kan uang seragam sudah lunas ini. Nanti kalau misalkan mau bayar uang gedung ya tinggal bayar. Misalkan 1 juta dulu. DP uang gedung misalkan. Kita simpan. Ya, di sini statusnya belum lunas ya. Masih ada tunggakan sebesar 4 juta karena sudah dibayarkan 1 juta. Oke, kemudian kita lanjut. Jadi di menu keuangan ada pos keuangan atau pemisahan jenis pembayarannya. Kemudian di sini ada jurnal umum untuk pengeluaran dan penerimaan. Pengeluaran secara umum ya, pengeluaran sekolah, bisa bayar listrik, uang kebersihan atau yang lainnya ya. Di sini ada penerimaan juga, misalkan dari sumbangan pemerintah atau apa, nanti bisa diinput di sini ya. Pengeluaran. Nah, di sini ada contoh 4 Januari 2025 bayar listrik bulan Desember ya 500.000. Ini contoh ya. Nanti kalau misalkan ada pengeluaran lagi tinggal klik tambah. Di sini tinggal masukin tanggal, keterangan pengeluarannya, kemudian jumlahnya berapa ya. Ini bisa langsung beberapa baris sekaligus ya. Otomatis menjumlahkan. Untuk penerimaan kurang lebih sama. Di sini contoh 4 Januari ada bantuan pemerintah sebesar 500.000. Nanti bisa ditambah juga. Kemudian di sini ada manajemen data. Di sini ada tahun ajaran. Ini bisa diedit, dihapus dan ditambah ya. Kemudian masuk ke manajemen data, di sini ada kelas. Kita bisa tambahkan kelas ya, bisa edit atau hapus juga. Di sini saya ada contohkan untuk karena setara kelas SD atau MI 1 sampai 6 ya, kelas 1 sampai kelas 6. Di sini bisa diedit, bisa dihapus atau kita juga bisa tambah kelasnya. Misalkan ada kelas 1A atau 1B, nanti bisa ditambah ya. Kemudian di sini ada manajemen data siswa.
Di sini kita bisa tambah siswa, bisa upload data siswa juga ya. Misalkan datanya banyak dari format Excel, nanti bisa di-upload sekaligus atau tambah satu-satu ya. Di sini ada statusnya juga, aktif atau nonaktif. Di sini bisa dicetak juga ya, cetak kartu, bisa dilihat detailnya, bisa diedit. Untuk cetak kartu pembayaran kurang lebih seperti ini. Nanti kan ini buat ditunjukin ke TU, misalkan kita siswa mau bayar, tinggal tunjukin aja kartu siswanya, kartu pembayarannya. Ini bisa ditambah cara manual atau upload ya. Nanti tinggal di data formnya, tinggal diisi. Kemudian di sini ada manajemen data kelulusan. Ini juga ada notif ya, warning, halaman ini digunakan untuk merubah status siswa menjadi lulus. Pastikan siswa yang diproses adalah siswa kelas akhir ya, di sini atau kelas 6. Ya, jadi bisa untuk pengelolaan data dari kelas 1 sampai kelas 6 ya, jika untuk sekolah SD atau MI. Kemudian di sini ada kenaikan kelas, kurang lebih sama seperti kelulusan. Bedanya ini kan di kelas sebelum akhir ya, kelas akhir. Jadi kelas 1 naik ke kelas 2 kayak gitu ya. Atau kelas 2 naik ke kelas 3 gitu. Nanti untuk datanya di sini bisa kelas pilihnya ya. Bisa pilih kelas 1 misalkan di sini kan ada datanya, siswanya banyak tuh. Misalkan naik semua ya, tinggal dicentang semua. Pindah ke kelas 2. Proses pindah naik kelas gitu. Nah, nanti data yang dari sini semua masuk ke kelas 2 semua. Atau misalkan ada yang nggak lulus, satu si atas nama Tufi misalkan, ya, tinggal dicentang nih, kita hilangkan. Kemudian di sini ada menu laporan keuangan. Ya, kita bisa lihat reportnya ya, dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Nanti kita bisa filter, kemudian kita bisa download atau ekspor ke format Excel. Untuk rekapitulasi sendiri kurang lebih sama seperti laporan keuangan. Di sini ada tahun ajarannya ya. Kita bisa pilih yang aktif 2024-2025. Kelasnya kelas 1 ya, karena untuk contoh aja kelas 2, 3, 4, 5, 6 ini masih kosong. Nanti untuk penerapannya bisa langsung dipakai ya. Di sini kelas 1 kita coba filter. Ya, datanya langsung keluar semua ya, untuk nama siswanya, kemudian pembayarannya. Di sini ada statusnya lunas, atau kalau ini belum bayar ya, berarti kalau nominalnya masih muncul berarti dia belum bayar. Misalkan di sini Abdullah udah lunas sampai bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni belum bayar ya ini. Kemudian ini di sini ada Sofi dari Oktober belum bayar. Untuk Fauzan dari awal belum bayar. Ya, ini contoh misalkan untuk murid atas nama Fauzan ada keringanan, jadi untuk bayaran bulanannya beda ya, nanti bisa dibedakan. Kemudian di sini ada menu informasi. Untuk informasi sendiri nanti ini yang muncul di dashboard ya. Sama di sini bisa tambah, bisa diedit atau bisa dihapus. Statusnya juga bisa di draft atau terbit. Kita coba terbitkan ya semuanya. Oke, simpan. Nanti munculnya di dashboard ya, di dashboard halaman depan ini. Sekolah favorit. Kemudian pendaftaran murid baru. Selamat datang. Ya, notif kurang lebih seperti ini. Kemudian di sini ada pengaturan sekolah.
Ya, nanti disesuaikan sama identitas sekolahnya ya. Sini ada bisa pilih SD atau MI, PS, SMP, SMK dan yang setaranya ya. Kemudian di sini ada alamat sekolah, nama kecamatan sekolah, nama kabupaten sekolah, dan nomor telepon. Di sini ada logo sekolahnya. Kemudian kita bisa simpan. Untuk notifikasi otomatis di sini menggunakan SMS Gateway ya. Jadi bisa di setting nanti. Ini ada alat tambahannya berupa modem. Kemudian di sini ada pengaturan bulan. Ya, di sini ada dari Juli ya sampai Juni. Kemudian di sini ada manajemen pengguna, admin ya, bisa ditambahkan juga untuk pengelolaannya. Di sini menu terakhir ada pemeliharaan, backup database ya, coba gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Kalau misalkan ada pertanyaan boleh ditanyakan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.